Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin muslimat dimanapun saja Anda berada yang berbahagia, para warga negara Republik Indonesia di seluruh wilayah Nusantara ini yang berbahagia. Hari ini saya akan mengkaji yaitu tentang meluruskan kajian kemarin, yaitu tentang detik-detik pemilihan umum menjelang pemilihan umum 2024 dan pemilihan umum tahun 2024 itu. Detik-detik menjelang pemilihan umum tahun 2024 adalah pada tanggal 13 Februari 2024 yang pada waktu itu adalah merupakan peringatan 10 tahun dari peristiwa meletusnya Gunung Kelut yang terjadi pada tanggal 13 Februari 2014, dan detik-detik menjelang pemilihan umum itu adalah pada tanggal 13 Februari 2024. Jadi genap berusia 10 tahun dari peringatan dari meletusnya Gunung Kelut itu. Dan besoknya yaitu pada tanggal 14 Februari 2024 adalah bisa dikatakan yaitu meletusnya hati nurani rakyat untuk mengikuti pemilu atau pemilihan umum, yaitu memilih calon pemimpin bangsa yang akan menduduki atau berkuasa di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Jadi hari itu adalah hari yang menentukan pemilihan calon pasangan presiden dan calon pasangan wakil presiden, dan juga calon anggota DPR RI calon anggota yang duduk di kursi DPR MPR, baik di wilayah pusat maupun di wilayah provinsi dan wilayah kabupaten. Maka pada hari itu sebelumnya dipersiapkan, yaitu di tempat-tempat tertentu di wilayah seluruh Nusantara, yaitu di wilayah provinsi, kemudian kabupaten dan kecamatan, dan di desa-desa diadakan pemilihan umum. Diaturlah tempat-tempat tertentu, yaitu tempat pemungutan suara itu, yang pemilihan umum itu dimulai pada pukul 07.00 sampai pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Maka kalau kita masuk ke tempat pemungutan suara, maka hari itu adalah terdiri dari 5 kertas suara. Yang pertama adalah kertas suara yang berwarna abu-abu,
yang kertas suara itu digunakan untuk memilih calon presiden dan calon wakil presiden. Kemudian yang kedua adalah kertas suara yang berwarna kuning, yaitu digunakan untuk memilih calon anggota DPR RI tingkat pusat. Kemudian yang ketiga adalah kertas suara yang berwarna merah yang digunakan untuk memilih calon anggota DPD, yaitu Dewan Perwakilan Daerah. Kemudian yang keempat adalah kertas suara yang berwarna biru. Yang kertas suara berwarna biru itu digunakan untuk memilih calon anggota DPRD 1, yaitu tingkat provinsi. Dan yang kelima adalah kertas suara yang berwarna hijau. Yang kertas suara berwarna hijau itu digunakan untuk memilih calon anggota DPRD tingkat 2 atau kabupaten. Maka dari itu, untuk persiapan dari pemilihan umum itu, maka hari-hari sebelumnya sudah diumumkan lewat media-media elektronik, baik media televisi maupun media handphone. Dan bagaimana kita memilih calon pemimpin yang baik itu? Dengan 3 pasangan calon presiden, yaitu Bapak Prabowo Subianto, yang kedua adalah Ginanjar Pranowo, kemudian yang ketiga adalah kemudian yang ketiga adalah pasangan dari pasangan dari yang ketiga adalah profesor adalah Caimin Muhaimin. Maka dari itu, saya sebagai Gulskolis, maka saya akan menerangkan sebelumnya, yaitu sejarah tentang pemilihan umum di wilayah Republik Indonesia ini. Sejak dahulu memang pemilihan umum itu telah diadakan, yaitu sejak tahun 1967 diadakan pemilihan umum, yaitu 5 tahun sekali, yang setelah pemilihan umum itu pemerintah telah mencanangkan, yaitu
Repelita, rancangan Repelita, yaitu rencana pembangunan 5 tahun. Setiap 5 tahun diadakan itu. Yang partai yang berkuasa pada waktu itu, partai yang berkumandang pada waktu itu adalah tiga partai, yaitu Partai Persatuan Pembangunan, kemudian yang kedua Partai Golkar, dan yang ketiga adalah Partai Demokrasi Indonesia. Dan sejak masa 5 tahun ke depan itu sampai tahun 1997, partai yang berkuasa adalah Partai Golkar sebagai partai yang mayoritas pada waktu itu. Tetapi keluarga saya pada waktu itu berpartisipasi ke dalam Partai Persatuan Pembangunan yang dipimpin Haji Ismail Hasan Matairum SH. Yang pemilihan umum ke depan itu sampai saat, yaitu sampai menjelang 32 tahun, pemimpin yang berkuasa adalah sudah ditentukan. Yang beliau pemimpinnya berkuasa paling lama, yaitu selama 32 tahun, yaitu pemerintahan Orde Baru pada waktu itu. Dan pada tahun, yaitu Bapak Haji Muhammad Soeharto, yang pada tahun 1998, pada waktu itu beliau menyatakan pidato, yaitu pengunduran diri beliau, kata-kata bijak beliau, karena pada waktu itu sedang didemonstrasi oleh para rakyat Indonesia. Mulai diadakan pergantian kepemimpinan dan beliau mengucapkan kata-kata bijak di dalam pengunduran beliau itu. Kita bisa simak atau kita bisa tirukan, yaitu sejak beberapa waktu tahun terakhir saya mengikuti dengan cermat perkembangan situasi nasional kita dan aspirasi rakyat untuk mengadakan reformasi di segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara. Atas dasar pemahaman saya yang mendalam, atas dasar pemahaman beliau yang mendalam terhadap aspirasi tersebut, dan terdorong oleh keyakinan bahwa reformasi tersebut perlu dilaksanakan secara tertib, damai dan konstitusional demi tercapainya kelangsungan pembangunan nasional, maka beliau menyatakan rencana pembentukan komite reformasi dan mengubah susunan kabinet pembangunan ke-7. Namun demikian, kenyataan hingga hari itu tidak ada tanggapan yang memadai terhadap rencana pembentukan komite tersebut. Oleh karena itu, dengan memperhatikan ketentuan pasal 8 Undang-Undang Dasar 45 dan setelah dengan sungguh-sungguh memperhatikan pandangan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat dan pimpinan fraksi-fraksi yang ada di dalamnya, maka beliau menyatakan berhenti dari jabatan beliau sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak beliau
menyatakan pernyataan itu pada hari itu Kamis 21 Mei 1998. Pernyataan beliau berhenti dari jabatan Presiden Republik Indonesia. Beliau sampaikan di hadapan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia pada hari itu pada kesempatan silaturahmi. Sesuai dengan pasal 8 Undang-Undang Dasar 45, maka Wakil Presiden Republik Indonesia yang pada waktu itu dijabat oleh Bapak Insinyur B.J. Habibie yang akan menggantikan kedudukan beliau sebagai Presiden Republik Indonesia, mandataris MPR pada tahun 1998-2003. Oleh karena keadaan tidak memungkinkan untuk mengucapkan sumpah di hadapan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat, maka untuk menghindari kekosongan pimpinan dalam menyelenggarakan pemerintahan negara, maka saat itu juga Saudara Wakil Presiden diperintahkan untuk mengucapkan sumpah jabatan presiden di hadapan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Maka kemudian digantikanlah jabatan presiden oleh wakil presiden, yaitu Bapak Profesor Dr. Insinyur B.J. Habibie, yang beliau menjabat hanya 2 tahun sekali. Karena kemudian pada waktu itu diadakan pemilihan umum lagi, yaitu pada tahun 1999, yang pada waktu itu terdiri dari 48 partai. Diadakan pemilihan umum oleh masyarakat, pemilihan umum untuk memilih partai yang berkumandang pada waktu itu, yang terdiri dari 48 partai. Kemudian diteruskan oleh pemilihan Capres dan Cawapres oleh para wakil rakyat yang duduk di kursi DPR MPR, dan sebagai pemenang dalam pencalonan itu adalah Bapak Kiai Haji Abdurrahman Wahid sebagai Presiden Republik Indonesia dan Megawati Soekarno Putri sebagai wakilnya. Itulah pemenang dalam pencalonan presiden pada waktu itu, yang Bapak Kiai Haji Abdurrahman Wahid sebagai Presiden Republik Indonesia berpartisipasi dalam Partai Kebangkitan Bangsa, dan Megawati Soekarno Putri berpartisipasi ke dalam Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Perjuangan. Maka kemudian Gus Dur hanya menjabat 2 tahun sekali, 2 tahun kurang saja. Bapak Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur hanya menjabat 2 tahun saja, 2 tahun kurang saja, yang pada waktu itu kepercayaan rakyat terhadap beliau adalah berkurang, dan beliau sendiri juga lapang dada
mengundurkan diri itu, walau sampai mengeluarkan dekret yang tidak sewajarnya. Maka beliau sendiri juga bilang, yaitu kalau memang didukung oleh rakyat dan direstui oleh kiai, ya saya jadi presiden. Begitulah ucapnya ketika beliau berpartisipasi dalam ikut di dalam politik pemerintahan itu. Kemudian diteruskan, yaitu pemilihan umum pada tahun 2000. Kemudian diteruskan, yaitu setelah Bapak Kiai Haji Abdurrahman Wahid berhenti, maka diteruskan oleh wakilnya, yaitu Ibu Megawati Soekarno Putri. Dan kemudian diadakan pemilihan umum lagi, yaitu pada tahun 2004, yang kemudian pada waktu itu dimenangkan oleh Bapak Dr. Insinyur Haji Susilo Bambang Yudhoyono, yaitu sebagai wakilnya terpilih yaitu Haji Muhammad Yusuf Kalla. Dan pada masa itu saya antara tahun 2001 sampai 2004 itu saya masih pada masa-masa itu saya belajar di lembaga pendidikan, yaitu di BEC, yaitu belajar di tempat Mr. Cullen sebagai pendiri dari BEC atau Basic English Course, yaitu kursus dasar bahasa Inggris. Dan saya ingat, yaitu pembelajaran beliau adalah menerapkan sistem, yaitu new concept, yang saya bisa bacakan tentang new concept, yaitu saat saya belajar waktu itu. Pertama, yaitu a private conversation. Last week I went to the theater. I had a very good seat. The play was very interesting. I didn't enjoy it. A young man and a young woman were sitting behind me. They were talking loudly. I got very angry. I couldn't hear the actors. I turned around. I looked at the man and the young woman angrily. They didn't pay any attention. In the end, I couldn't bear it. I turned around again. I can't hear a word, I said angrily. It is none of your business. The young man said rudely, this is a private conversation. Yang kedua, breakfast or lunch. It was Sunday. I never get up early on Sundays. I sometimes stay in bed until lunchtime. Last Sunday I got up very late. I looked out of the window. It was dark outside. What a day, I thought. It is raining again. Just then the telephone rang. It was my Aunt Lucy. I arrived by train. She said, I'm coming to see you, but I'm still having breakfast. I said, what are you doing? She asked. I'm having breakfast, I repeated. Dear me, she said, do you always get up so late? It is 1 o'clock. It is 1 o'clock. Itu sistem penerapan yang pada saat-saat itu saya masih
belajar di BEC atau Basic English Course atau kursus dasar bahasa Inggris. Beliau yaitu pendiri lembaga kursus tersebut menerapkan sistem belajar itu new konsep. Salah satu dari isinya adalah itu. Kemudian menginjak tahun 2004 itu yaitu pemilihan umum itu dan capres dan cawapres itu dimenangkan oleh Bapak Insinyur Bapak Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono. Kemudian sebagai wakil adalah Haji Yusuf Kalla, Bapak Haji Yusuf Kalla. Dan pada masa itu saya belajar di Universitas Nusantara Kediri. Yang saya masuk ke universitas itu adalah pada tahun 2006. Kemudian juga saya bekerja sebagai menekuni di dalam bisnis beras dan katul, mengantar beras dan katul di toko dan kandang ayam di Kecamatan Pare. Kemudian pada masa itu pada tahun 2007 itu saya ada peristiwa penting, yaitu saya melihat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berkunjung ke Kecamatan Ngancar, yaitu ke Gunung Kelut pada waktu itu, yaitu saat-saat yaitu akan meletusnya Gunung Kelut. Maka beliau mengadakan kunjungan ke sana, ke Kecamatan Ngancar itu, dan saya melihat beliau di perempatan Pengairan Pare dengan memakai mobil sedan kepresidenan bersama Nyonya Ani Yudhoyono. Beliau melambaikan tangannya sebagai tanda bangga atau perhatian kepada rakyatnya, dan saya juga melambaikan tangan sebagai penghormatan atau menghormati kepada beliau. Maka kemudian pada tahun 2009 diadakan pemilihan umum lagi, yaitu sebagai pemenang adalah terpilih lagi, yaitu Bapak Dr. Insinyur Haji Susilo Bambang Yudhoyono. Kemudian sebagai wakil adalah Profesor Dr. Haji Budiono MIk atau Magister Ekonomik, dan beliau menjabat 5 tahun lagi juga. Kemudian setelah 2 periode itu maka bisa diganti kepemimpinan itu, yaitu setelah Bapak Dr. Insinyur Haji Susilo Bambang Yudhoyono itu yang berpartisipasi sebagai Partai Demokrat itu kemudian digantikan oleh Insinyur Haji Joko Widodo. Bapak Insinyur Haji Joko Widodo sebagai wakil terpilih lagi, yaitu Haji Yusuf Kalla, menjabat 5 tahun sampai tahun 2019, yang tahun 2019 itu terpilih lagi Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, kemudian sebagai wakil diganti oleh Kiai Haji Ma'ruf Amin.
yang menjabat 5 tahun sampai tahun 2024 ini diadakan pemilihan umum lagi yang kemarin itu. Maka dari itu, dengan pemilihan umum yang kemarin, yang saya bisa akan memberikan saran kepada rakyat Indonesia yang saran ini yaitu bagaimana memilih pemimpin yang baik, yang kita sudah memperhatikan kitab suci kita dalam surat An-Nisa ayat 59. Tuhan berfirman, yaitu ya ayyuhallazina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Artinya, hai orang-orang yang beriman, dan taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di antara kamu, pemimpin di antara kamu. Maka kewajiban mentaati pemimpin adalah begitu penting. Dan pemimpin yang baik adalah, menurut Islam, adalah pemimpin yang mengagungkan ajaran Nabi Muhammad SAW, yang pemimpin yang tegas tapi tetap ramah dan tidak membuat takut rakyat, memegang prinsip nilai demokrasi, yang arti dari demokrasi itu adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jadi kalau memilih pemimpin yang baik, maka diharapkan berjiwa tegas dan ramah, tidak membuat takut rakyat, dan tetap memegang teguh nilai demokrasi. Yang pemimpin yang berjiwa Islami, yang mengagungkan ajaran Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin agung, pemimpin umat Islam yang menerima wahyu dari Tuhan Yang Maha Esa. Dan dengan bacaan dan doa yang kita miliki, semoga bisa menjadikan pemimpin yang baik, pemimpin yang bisa mengantarkan kepada negara yang baldatun thayyibah wa rabbun ghafur, negara yang aman, makmur, gemah, ripah, loh jinawi, toto tentrem, kerto raharjo, negara yang baldatun thayyibah wa rabbun ghafur, negara yang aman, makmur, yang negara yang baldatun thayyibah wa rabbun ghafur. Dan hari ini yaitu adalah juga saat-saat mendekati bulan puasa Ramadan, yang diperkirakan terjadi pada tanggal 12 Maret 2024. Dan saya juga akan mengemukakan dalil tentang puasa Ramadan, hadis tentang puasa Ramadan, yaitu man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban
ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Artinya barang siapa yang berpuasa Ramadan sebulan penuh, maka barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan sebulan penuh dengan mengharap pahala dari Allah, maka dengan mengharap pahala dan ampunan dari Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Dan untuk puasa Ramadan itu pada malamnya biasanya diadakan sembahyang tarawih, yang saya akan bisa bacakan, yaitu beberapa surat yang kadang dibaca setelah surat Al-Fatihah. Misalnya yang pertama surat Ad-Duha, Bismillahirrahmanirrahim, Wad-duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, walal akhiratu khairul laka minal ula, wala saufa yu'tika rabbuka fatardo, alam yajidka yatimam fa'awa, wa wajadaka dolang fahada, wa wajadaka ailan fa'aghna, fa'ammal yatima fala taqhar, wa ammas sa'ila fala tanhar, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Yang kedua Alam Nasrah, Bismillahirrahmanirrahim, Alam nasrah laka sadraka wa wada'na anka israka allazi yanqadha zuhrak wa rafa'na laka zikrak, fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra, fa iza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Yang ketiga surat Al-Qadar, Bismillahirrahmanirrahim, Inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadr, Lailatul qadri khairum min alfi syahrin, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin, salamun hiya hatta matla'il fajr. Yang kelima Bismillahirrahmanirrahim, li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatash syita'i wasyaif, falyabudu rabba hadzal baitil ladzi at'amahum min ju'i wa amana min khauf. Yang kelima surat Al-Kafirun, Bismillahirrahmanirrahim, Qul ya ayyuhal kafiruna la a'budu ma ta'buduna wa la antum a'biduna ma a'bud, wa la ana a'bidu ma abadtum wa la antum a'biduna ma a'budu, lakum dinukum waliyaddin. Yang keenam Bismillahirrahmanirrahim, Iza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajam fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Demikianlah menjelang sembahyang tarawih itu, menjelang puasa Ramadan diadakan sembahyang tarawih yang surat-suratnya kadang dibaca pada waktu itu setelah surat Al-Fatihah yang tersebut sebagai juz amma. Maka dengan puasa Ramadan semoga kita bisa mendapatkan pemimpin yang lebih baik lagi setelah pemilu, kemudian
mendekati puasa Ramadan, sembahyang tarawih puasa Ramadan, semoga bisa mendapatkan pemimpin yang baik, adil, bijaksana, yang bisa menuju kepada kehidupan kesejahteraan negara yang lebih baik. Demikianlah atas kajian yang saya berikan, semoga ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekhilafan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.